Baik, langsung saja ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Cucu selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan materi yang sudah kami bahas sebelumnya pada hari ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai pengelolaan kelas. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri kepada Wida. Mungkin langsung next slide ya. Yang pertama di sini ada pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas itu merupakan keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Sedangkan menurut Ari Kunto dalam Jamah Dain berpendapat bahwa pengelolaan kelas itu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar atau membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimis sehingga dapat terlaksana kegiatan belajar mengajar seperti yang diharapkan. Kemudian yang selanjutnya di sini ada faktor pendukung pengelolaan kelas. Yang pertama itu kurikulum. Kurikulum sebuah kelas tidak boleh sekadar diartikan sebagai tempat siswa berkumpul untuk mempelajari sejumlah ilmu pengetahuan. Sekolah dan kelas diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam mendidik anak-anak yang tidak hanya harus dewasakan dari segi intelektualnya saja, tetapi dalam seluruh aspek kepribadiannya. Dan yang kedua, ada guru. Program kelas tidak akan berarti bila mana tidak diwujudkannya menjadi kegiatan. Untuk itu, peranan guru sangat menentukan karena kedudukannya sebagai pemimpin pendidikan di antara murid-murid di dalam suatu kelas. Boleh next slide, please. Faktor pendukung pengelolaan kelas yang berikutnya yaitu murid. Murid merupakan potensi kelas yang harus dimanfaatkan guru di dalam mewujudkan proses belajar mengajar yang efektif. Murid adalah anak-anak yang sedang tumbuh dan berkembang dan secara psikologis dalam rangka mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan formal khususnya berupa sekolah. Dan yang terakhir yaitu gedung dan sarana. Gedung dan sarana kelas perencanaan di dalam membangun sebuah gedung untuk sekolah berkenaan dengan jumlah dan luas setiap ruangannya, letak dan dekorasinya harus disesuaikan dengan kurikulum yang dipergunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu faktor penghambat pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Isa Laleno kepada saudara Isa. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada Cici selaku moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan tentang faktor penghambat pengelolaan kelas. Faktor penghambat pengelolaan kelas yaitu satu, tipe kepemimpinan seorang guru. Tipe kepemimpinan seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar yang otoriter dan kurang demokratis akan menimbulkan sikap pasif peserta didik. Sikap peserta didik ini akan menjadi sumber masalah pengelolaan kelas baik rohani dan Ahmadi. Menurut rohani dan Ahmadi, siswa hanya duduk rapi, mendengarkan, dan berusaha memahami kaidah-kaidah pelajaran yang diberikan guru tanpa diberikan kesempatan untuk berinisiatif dan mengembangkan kreativitas dan daya nalarnya. Yang kedua, terbatasnya pengetahuan guru. Terbatasnya pengetahuan guru, terutama tentang masalah pengelolaan dan pendekatan pengelolaan, baik yang sifatnya teoritis maupun pengalaman praktis, sudah barang tentu akan menghambat perwujudan pengelolaan kelas dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, pengetahuan guru tentang pengelolaan kelas sangat diperlukan, menurut Wijaya dan Rusyan. Yang ketiga, gaya mengajar guru. Gaya guru yang
yang monoton akan menimbulkan kebosanan bagi peserta didik, baik berupa ucapan ketika menerangkan pelajaran ataupun tindakan. Ucapan guru dapat mempengaruhi motivasi siswa atau peserta didik. Misalnya, setiap guru menggunakan metode ceramah dalam mengajarnya. Suaranya terdengar datar, lemah, dan tidak diiringi dengan gerak motorik atau mimik. Hal ini yang dapat mengakibatkan kebosanan belajar. Kemudian selanjutnya yang keempat, kurangnya pemahaman guru terhadap murid. Terbatasnya kesempatan guru untuk memahami tingkah laku peserta didik dan latar belakangnya dapat disebabkan karena kurangnya usaha guru untuk dengan sengaja memahami peserta didik dan latar belakangnya. Karena pengelolaan pusat belajar harus disesuaikan dengan minat, perhatian, dan bakat para siswa. Maka siswa yang memahami pelajaran secara cepat, rata-rata, dan lamban memerlukan pengelolaan secara khusus menurut kemampuannya. Semua hal di atas memberi petunjuk kepada guru bahwa dalam proses belajar mengajar diperlukan pemahaman awal tentang perbedaan siswa satu sama lainnya. Menurut Wijaya dan Rusian. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Isa Laleno yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai manfaat pengelolaan kelas yang akan disampaikan oleh Widya Tesalia. Kepada Widya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, manfaat pengelolaan kelas. Berkaitan dengan manfaat pengelolaan kelas, dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya para guru harus bisa memahami manfaat dari pengelolaan kelas agar peserta didik dalam proses belajar mengajar merasa tertarik, merasa nyaman, dan menyenangkan dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Berikut beberapa manfaat pengelolaan kelas. 1. Memupuk anak didik untuk berani mengeluarkan pendapat tentang suatu masalah secara bebas. 2. Memupuk rasa kepercayaan diri sendiri. 3. Memupuk rasa toleransi sesama anak didik. 4. Memberi kesempatan untuk mengembangkan kebebasan intelektual anak didik. Dan 5. Memberi kesempatan berpikir kepada anak didik untuk menguji dan mengubah serta memperbaiki pandangan, nilai, dan pertimbangan. Selanjutnya, pelaksanaan pengelolaan kelas. Langkah-langkah yang harus dilakukan guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran menurut Jamarah dan Zain meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut. 1. Membuka kegiatan pembelajaran melalui apersepsi. 2. Menjelaskan program pembelajaran yang harus dilakukan peserta didik. 3. Mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan belajar peserta didik. 4. Memotivasi kegiatan belajar peserta didik melalui penguatan. Dan yang terakhir, melakukan penyesuaian kegiatan belajar peserta didik berdasarkan analisis kondisi pembelajaran yang terjadi, agar kegiatan pembelajaran lebih menyenangkan peserta didik. Dikembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Widya Tesalia yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian pembahasan materi dari kelompok 4. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.